Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Muhammad, NIM 2021 Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai Desa Selotapak yang berada di pada Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, dan mohon untuk menyimak hasil pemaparan saya pada video berikut ini. Desa Selotapak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto dengan letak astronomi yaitu 70 derajat bintang selatan dan 112 derajat bujur timur. Desa Selotapak merupakan desa yang memiliki keragaman potensi dari segi fisik maupun sosial, yang dimana desa Selotapak juga memberikan keindahan alam dikombinasi dengan modifikasi menggunakan berupa terasiring yang menjadi ciri khas pada desa tersebut, sehingga desa tersebut dapat digunakan sebagai wisata objek desa yang tersebar di beberapa wilayah. Potensi alam dari areal pertanian juga berkembang secara baik dilihat dari hasil pertanian, yang dimana hal ini tentunya juga harus menjaga aspek kelestarian alamnya sehingga tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan yang dapat mengganggu ekosistem dan ekologis yang terdapat pada desa Selotapak. Topografi Desa Selotapak memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1,70 km persegi, yaitu 5,53% dari luas Kecamatan Terawas. Kemudian Desa Selotapak sendiri diapit oleh Gunung Arjuna Welirang dan Penanggungan, yang hal tersebut menyebabkan kondisi tanah pada Desa Selotapak berjenis andesol vulkanik. Kondisi litologi dan jenis tanah tersebut dapat membantu tanah pertanian pada area Desa Selotapak menjadi subur dan sangat menguntungkan bagi pertanian maupun perkebunan. Secara geohidrologinya sendiri, Desa Selotapak memiliki sungai yang digunakan sebagai irigasi oleh masyarakat dalam mengirigasi atau mengairi areal pertanian, yaitu pada Kali Sumbertowo yang memiliki panjang hingga 7,78 km. Aspek sosial dan aktivitas masyarakat yang berada pada Desa Selotapak memiliki sumber pendapatan dari beberapa sektorial, yaitu yang pertama ada pertanian, kemudian ada perkebunan, kemudian ada peternakan, dan ada pariwisata melalui kafe desa dan juga penginapan. Dalam mengetahui potensi pertanian maupun perkebunan pada suatu tempat atau wilayah, maka kita harus memahami dan mengetahui hasil produksi dan komoditas sayuran yang merupakan hasil dari pertanian maupun perkebunan pada suatu desa, yang dimana akan saya lampirkan pada slide berikut ini.
berikut tadi merupakan hasil komoditas pertanian dan perkebunan pada Desa Selotapak, di mana dari hasil data tersebut kita dapat mengetahui potensi-potensi komoditas dari pertanian maupun perkebunan pada Desa Selotapak tersebut. Selain pada potensi sektorial pertanian, Desa Selotapak juga memiliki basis ekonomi dari sektor pariwisata. Banyak pariwisata yang dikembangkan berupa kafe desa yang berada pada beberapa titik di Desa Selotapak tersebut dengan menawarkan view pemandangan alam yang indah seperti Garden Wood maupun teras sharing Selotapak yang terdapat juga, dan terdapat beberapa titik-titik wisata lainnya yang juga mengembangkan basis dari kafe desa dengan menawarkan view pemandangan alam yang ada pada Desa Selotapak tersebut, seperti Candi Pitupak maupun kafe teras sharing. Pola pemukiman merupakan sebuah aspek yang dimana pola pemukiman Desa Selotapak memiliki pola pemukiman linear dan memanjang sesuai dengan mengikuti jalan atau lalu lintas. Pola pemukiman ini berguna dalam meningkatkan kemudahan dan akses masyarakat untuk melakukan aktivitas baik ekonomi maupun aktivitas lainnya seperti pendidikan. Hal ini dibuktikan dapat melalui foto satelit melalui Google Earth berikut ini. Dan adapun beberapa pola pemukiman yang mengelompok pada suatu titik tertentu pada di Desa Selotapak. Pola-pola pemukiman ini tentunya harus dilihat dengan beberapa pendekatan dan faktor dalam menyimpulkan alasan dan bentuk mengenai pola pemukiman tersebut dapat terbentuk. Menurut Yang et al. 2009, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan pola pemukiman ini, yaitu yang pertama mengenai persebaran ke ruangan, mengenai pembagian dan distribusi ke ruangan seperti dataran yang lebih rendah, lerengan yang lebih landai, maupun mengenai persebaran sungai. Yang kedua dilihat dari aksesibilitas jalan terbuka, yang dimana jalan akan menjadi faktor yang cukup penting dalam salah satu faktor pembentukan pola pemukiman ini. Yang ketiga adalah morfologi bentukan tata ruang pada suatu wilayah, dan yang keempat merupakan jaringan ekonomi dan potensi kewilayahan. Desa Selotapak yang memiliki pola pemukiman linear dan memanjang mengikuti jalan utama pada wilayah tersebut dapat dikaji mengenai pola pemukiman, yang dimana tentunya perlu dipelajari dalam melakukan pembangunan desa atau penataan ruang desa sehingga dapat memudahkan aksesibilitas pada beberapa sektor ekonomian, baik itu pertanian maupun pendidikan, yang telah dijelaskan oleh Long 2013. Faktor penting dari studi sistem ini, hubungan manusia dengan lingkungan, memiliki pemahaman yang sangat penting dalam pemahaman kognitif elemen, struktur rekombinasi fungsional, dan optimalisasi sistem perdesaan. Pada sebuah desa, tentunya beberapa memiliki titik permasalahan yang perlu adanya solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang ada pada Desa Selotapak. Pada Desa Selotapak sendiri memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang mengenai jalan infrastruktur pada desa, yang dimana beberapa titik memiliki jalan yang memiliki kualitas yang kurang baik, seperti bergeranjal atau berlubang, yang dimana jalan ini tentunya solusinya yaitu adalah hanya melakukan pembangunan dan penambalan pada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan. Kerusakan jalan pada beberapa titik di lokasi desa dapat diusulkan melalui anggaran desa untuk dilakukan perbaikan.
Kemudian permasalahan berikutnya terdapat pada jarak akses warga desa untuk ke pasar cukup jauh, yang dimana pada Kecamatan Trawas hanya memiliki satu titik pasar. Permasalahan yang kedua yaitu merupakan aksesibilitas pada pasar pada di Desa Selotapak memiliki akses pasar yang cukup jauh, yang dimana hal ini dapat menyebabkan kurangnya aktivitas perekonomian dalam melakukan transaksi keuangan pada secara pasar atau market, sehingga hal ini dapat membuat kurangnya aktivitas perekonomian secara langsung pada daerah tersebut, sehingga perlu adanya melakukan potensi dan pemberdayaan pasar walaupun untuk sementara, dan apabila potensi tersebut dapat dilihat dari surplus pendapatan pasar tersebut, maka akan dapat diusulkan untuk melakukan pembangunan secara permanen pada pasar tersebut yang awalnya dijadikan potensi dalam melakukan pembangunan pasar. Baik, itu tadi merupakan hasil observasi saya mengenai Desa Selotapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.